Kan kuncinya nih, dengarkan. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Anda paham Kristus? Kristus itu apa? Apa itu Kristus? Kristus itu Mesias. Apa itu Mesias? Mesias itu orang yang diurapi. Nah, berarti dia bukan Tuhan kan? Sebagai perantara. Nah, kalau Anda mau tahu dia sebagai apa, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Ini sebagai utusan dia sebagai apa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah manusia bernama Yesus dari kota Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dinyatakan, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Paham sampai sini? Yesus diutus sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel agar Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan manusia dari Nazaret bernama Yesus. Itu tujuannya Yesus sebagai utusan. Tidak ada tujuan Yesus sebagai Tuhan, tak ada. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai utusan untuk Tuhan melakukan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda melalui manusia bernama Yesus. Sampai di sini tidak paham? Nah, itu dia. Jadi ketika Anda dikatakan dalam Matius 10, setiap orang yang mengasihi aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Bahaya nih, karena Yesus akan melapor kepada Bapa. Nah, kalau dia sudah melapor, ada dua golongan, makanya dia menjadi hakim. Dia akan menjadi hakim. Ada yang menuhankan dirinya, ada yang merasulkan dirinya. Islam merasulkan dirinya bagi Bani Israel. Kristen dari Barat mentuhankan dia, menggantikan Tuhannya Bani Israel. Kira-kira nih yang diusir Yesus yang mana? Engkau semua pembuat kejahatan. Kira-kira yang diusir itu siapa? Ya, siapa yang membuat kejahatan? Yang tidak melakukan kehendak Bapa, betul? Iya, betul. Nah, sekarang apakah ada kehendak Bapa agar manusia menyembah anaknya? Adakah? Oke. Jadi saudara, saatnya lah Anda berterima kasih karena Anda hidup di tengah-tengah umat Islam yang kemudian mampu mendorong dan mendobrak akal saudara untuk keluar dari lingkaran setan. Kita maju ke dalil berikutnya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Tuhanku yang ada di langit. Baik, mari dengarkan. 1 Yohanes 12:49, Bapakku yang mengutus aku. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3, Yesus yang telah engkau utus. Matius 10 nomor 40, dialah Allah yang telah mengutus aku. Matius 23 nomor 10, hanya satu pemimpinmu yaitu Mesia. Mesia di sini adalah pembimbing manusia Bani Israel yang menyandang sebagai domba tersesat. Kemudian Markus 6 nomor 4, Yesus berkata bahwa dirinya hanyalah seorang nabi. Lukas 4:18, dialah yang telah mengutus aku. Lukas 4 nomor 24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43, untuk itulah aku diutus kepada Bani Israel. Lukas 7 nomor 16, Yesus membenarkan orang-orang yang mengatakan dirinya adalah nabi. Lukas 7:39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Lukas 9:48, dialah Allah yang telah mengutus aku. Lukas 10:16, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 44, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanyalah seorang nabi. Yohanes 4 nomor 19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya sebagai seorang nabi. Yohanes 6 nomor 38, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6 nomor 39, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:57, Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 7:16, Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 7:33, dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 8 nomor 29, dialah Allah yang telah mengutus aku. Mengutus aku. Ketika ada orang yang menyangkal aku ini bukan utusan Tuhan, maka aku pun akan menyangkalnya di depan Tuhanku di surga. Tolong tunjukkan satu data di atas muka bumi ini dari kalangan pengarang-pengarang Bible di mana Yesus mengaku
Tuhanlah yang telah mengutus aku menjadi Tuhan. Akulah Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang lain. Tunjuk kepada kami. Tak ada. Yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel, Bapakku yang di surga telah mengutus aku. Aku utusan Bapa. Dialah Bapa yang telah mengutus aku. Bahkan ending syahadatnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang Engkau utus, yang Engkau utus, yang Engkau utus. Barang siapa yang menyangkal aku adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, aku pun akan menyangkalnya nanti di hadapan Tuhanku yang ada di surga. Anda mau kemana kira-kira? Anda mau kemana? Ayo. Yesus Tuhanku. Tunggu dulu. Itu sama halnya Anda menyangkal Yesus. Karena aku hanya utusan kepada Bani Israel. Bapakku yang telah mengutusku. Bahkan kesaksianku di dalam Yohanes 5 nomor 36 berbunyi seperti ini. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian orang-orang Roma, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, aku adalah utusan Bapa. Barang siapa yang menyangkal kesaksian Yesus, apa kata Yesus? Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di surga. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Siapakah penipu itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Anda mengatakan, oh memang itu datang sebagai manusia. Oke, stop. Kenapa Anda tuhankan? Karena dia adalah Tuhan. Berarti Anda menyangkal, berarti Anda adalah penyesat. Demikian. Silakan yang lain. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Gurunda Sumaya.